Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada anak-anakku semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Semangat. Semangat Bapak. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo dipimpin Pak Ketua, ketua kelasnya, Mas Rofik ya. Ya Bapak, teman-teman, mari kita awali belajar pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama supaya mendapatkan berkah ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah, harus apa-apa ini dimulai dengan bacaan doa. Ya, minimal ya basmalah agar usaha yang baik yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan manfaat dan keberkahan tentunya. Baik, sebelum kita memulai, Pak Guru mau absen terlebih dahulu. Ini masuk semuanya apa belum ini? Tidak masuk. Bambang belum masuk Pak Guru. Ada yang belum datang. Bambang Kusnar ya yang belum ya? Ya. Nah, lagi ke belakang Pak, izin. Oke. Nah, coba dirapihkan dulu. Semuanya sudah rapih apa belum? Sudah siap menerima? Sampun Pak Guru. Sudah? Oke. Sampun Pak Guru. Barangkali ada kotoran di meja ataupun yang lain, coba dibersihkan terlebih dahulu. Ini bagian daripada kebersihan untuk kita semuanya. Baik, Pak Guru akan memulai materi pelajaran pada pagi hari ini. Namun sebagai awalan nanti Pak Guru minta perhatian dengan tenang, kemudian dengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Guru. Jangan malas, jangan malas. Terus catat yang dianggap penting. Pada pertemuan yang kemarin, satu pekan yang kemarin, kita sudah membahas tentang sholat fardu. Iya, sholat fardu. Nonton pinten niku sholat fardu? Gangsal Pak Guru. Oke, sholat fardu. Kemudian ada apa lagi yang dibahas? Rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya. Iya, hal-hal yang membatalkan. Masih ingat nggih? Insya Allah Pak. Ya, alhamdulillah masih ingat. Dan pelajaran yang kemarin ada ketersambungan dengan pelajaran yang hari ini akan kita bahas bersama-sama. Materi yang hari ini akan kita bahas yaitu tentang sholat berjamaah. Satu pekan yang kemarin sholat fardu. Nah, harapannya kita telah mencapai kompetensi yang sholat fardu. Sholatnya jangan sendirian, tapi dilakukan dengan berjamaah. Sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Untuk yang kompetensi inti, satu, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya sebagai ajaran agama Islam. Kemudian KI2-nya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. KI3, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Kemudian K4, mencoba mengolah, mengaji dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, modifikasi, dan seterusnya. Kompetensi dasarnya, 1.4, mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan kepada ajaran Islam. 2, menunjukkan sikap demokratis, gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah. 3, menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Keempat, mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat berjamaah. Indikatornya apa? Indikator capaian daripada KIKD. Indikatornya, 1, meyakini sholat jamaah sebagai perintah Allah, kemudian memberikan sholat jamaah sebagai perintah Allah berdasarkan tanda yang digambarkan dalam Al-Quran dan Hadis, memadukan unsur-unsur demokrasi, dan seterusnya. Yang bersifat kognitif, nanti kita akan masuk ke menerapkan menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam sholat berjamaah sebagai satu kesatuan
dan tata cara pelaksanaan. Kemudian tujuan daripada pembelajaran yang hari ini akan dilaksanakan, kita nanti menggunakan model discovery learning. Kemarin kan Pak Guru sudah pernah membagi kelas ini menjadi 2 kelompok, telah membagi menjadi 2 kelompok, dan Pak Guru sudah memberikan informasi bahwa hari ini adalah pembelajarannya sholat berjamaah. Sudah dibaca apa belum itu di rumah? Mas Rofik sudah baca materinya? Halo Mas Rofik, guru apa ya? Enggak belajar Ampun, Pak Guru. Belajar. Oh, buatan belajar toh. Nah, kan diwaca ya, dibaca. Sampun Pak Guru. Ya, sampun, alhamdulillah. Nah, tujuan pembelajarannya diantara lain ini nanti kita akan bersama-sama mempelajari bab sholat berjamaah. Untuk yang pertama terkait dengan pengertian, kemudian syarat sahnya sholat berjamaah untuk imam, untuk makmum, berikut dengan manfaat atau keutamaan sholat berjamaah. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian materi, kita akan masuk materi, ya. Kita akan masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya diperhatikan. Ayo cermati, buatlah pernyataan, komentar, dan kesimpulannya. Hasil pembacaan materi kalian 1 pekan yang kemarin itu apa saja, nanti diuraikan oleh kalian sesuai dengan kelompok yang pernah Guru bagi menjadi 2 kelompok. Perhatikan yang pertama materinya. Nah, cermati gambar dan tabel. Materi yang akan dibahas hari ini apa? Sholat berjamaah. Ya, bersama. Coba perhatikan, Mas Afif. Untuk gambar yang pertama ini ada banyak sekali siswa, kemudian di depan ada 1. Ini gambar apa ini? Gambar tentang latihan sholat berjamaah, Pak Guru. Sholat berjamaah. Makmumnya 1, 2, atau lebih? Lebih dari 3, Pak Guru. Oh ya, lebih dari 3. Coba yang tengah, ini yang tengah. Kalau yang tengah ini sholat secara atau dengan sendirian, Pak Guru. Sholat sendirian. Terus munawaroh, coba yang gambar 3. Itu berjamaah Pak Guru. Oh, berjamaah, ada imamnya, ada makmumnya ya? Iya, cuma 1 tapi Pak Guru. Oh ya, baik, pintar. Oh, Jan. Pada pinter-pinter kok kelasku iki. Wes, masa materi iki. Coba yang tabel sekarang. Unsur-unsurnya berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat lainnya. Di kolom ini coba, ini pilihannya celentang sama strip. Kalau strip artinya berarti kosong. Coba yang di celentang yang mana? Sholat jamaah Pak Guru. Dua-duanya, Pak. Ini di celentang dua-duanya. Begini. Ya, terus yang melibatkan 2 orang atau lebih, 1 kesatuan. Jamaah. Jamaah. Oh, yang jamaah. Yang ini? Selain apa itu checklist Pak? Apa? Silang Pak Guru, silang. Oh ya, silang. Strip. Oh, ya, ya, sebentar. Terus ada yang berperan menjadi imam. Kalau munfarid Jamaah. Berarti jamaah. tidak nggih? Kalau ini tidak nggih? Strip. Ya, kalau yang ini Checklist. ada berapa? Ada yang berperan menjadi makmum. Kalau munfarid? Sila. Ya. Strip. Kalau ini Centang. pinter-pinter semuanya. Oh, sudah pada membaca materi ini berarti. Lanjut ya. Lanjut Pak Guru. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih. Ada 1 yang menjadi makmum, ada yang lainnya berperan menjadi imam. Ada yang menjadi imam, ada yang berperan menjadi makmum. Kebalikan daripada sholat jamaah, sholat yang dilakukan secara sendirian. Terus hukum sekarang, siapa yang sudah tahu? Ayo, hukum dasarnya sholat berjamaah, hasil pembacaannya kalian. Pak Budi, Mas Budi. Ya, ya, hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad. Ada pendapat yang lain atau menyangkal pendapatnya Mas Budi? Ada enggak? Dalam riwayat yang lain hukumnya wajib sholat berjamaah, Pak Guru. Oh, itu Mas Afif ya?
Ya. Mas Afif malah menjawab wajib. Kalau tadi Mas Budi menjawab sunnah muakkadah. Coba kita lihat. Ini ada petunjuk firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 102. Kemudian ada hadis juga. Coba saya minta siapa ini yang mau membaca kemudian menjelaskan isi ayat ini, apa membicarakan hukum dasar, keutamaan, apa hanya salah satu? Siapa ya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Ada enggak? Siapa yang mau jawab? Untuk Quran surat An-Nisa ayat 102. Menyebutkan dasar dalil apa tidak? Halo. Oke Pak Guru. Dia menyebutkan dasar dalil. Keutamaannya disebut juga apa tidak? Ikut Pak Guru. Nah, coba siapa ya? Bu Nelly. Mbak Nelly. Coba minta Pak Guru minta dibaca yang Quran surat An-Nisa ini. Yang ini. Ada enggak? Mbak Nelly nggak ada ya? Nelly masih di belakang Pak Guru. Oh, Nelly masih di belakang. Ya udah, Mas Rafiq baca, Mas Rafiq. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Ya, bagus sekali. Bacaannya sudah baik, fasih, sesuai dengan rumus tajwid. Nah, kemudian untuk hadis yang berikutnya, ini menjadi dasar dalil sholat berjamaah. Berikut keutamaannya malah ini. Sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Ini hukum dalil sholat berjamaah bisa dikatakan hukumnya sunnah muakkadah ini. Terus fadilahnya disebutkan sekalian. Berapa? 27 Pak Guru. derajat. Kemudian dasar dalil yang lainnya juga ini. Coba, ini menyebutkan dasar dalil hukumnya sholat berjamaah beserta keutamaannya, apa hanya keutamaannya saja atau dasar hukumnya saja? Hadis tadi. Apa? Menyebutkan apa saja? Hukum dasarnya, kemudian keutamaannya. Ya. Ada membicarakan hukum, ada juga membicarakan keutamaannya. Yang menjadi keutamaan, apa sholat jamaah keutamanya? Mencatat setiap langkahnya itu sebagai kebaikan. Kemudian dasarnya, kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah hanyalah orang yang dikenal kemunafikannya. Dari hadis inilah ada beberapa ulama berpendapat sholat jamaah hukumnya wajib. Nah, melihat kerangka hadis ini, nah, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa Pak Guru. Ya, pintar. Nah, terus dasar dalil yang lainnya juga. Nih. Kemudian nanti kelompok yang Bapak pernah bagi menjadi 2 kelompok, nanti bisa menyimpulkan dengan melihat dasar dalil ini tadi, ya. Dasar dalil sholat berjamaah. Nanti bisa didiskusikan, kemudian setelah didiskusikan dipresentasikan di depan perwakilan saja. Hukumnya sholat jamaah apa saja, melihat dasar dalil yang telah Pak Guru sampaikan tadi. Kita lihat bersama melalui slide. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Terus syarat sahnya imam dan makmum. Apakah setiap orang itu bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Tidak, harus ada ketentuan syarat. Siapa yang tahu antara lain syarat sahnya imam? Ayo, syarat sahnya imam dulu. Siapa yang mau jawab? Islam, Pak. Islam. Terus itu siapa tadi yang jawab Islam? Eli, Pak. Eli. Ada yang lain? Bacaannya fasih Pak Guru. Bacaannya fasih. Mas Rafiq bacaannya fasih. Eli tadi harus Islam. Terus ada yang lain? Imam dilanjutkan penduduk sekitar Pak Guru. Apa? Imam diutamakan penduduk sekitar. Imam diutamakan penduduk sekitar. Ini masuk syarat sah apa masuk sunnah? Sunnah ya?
Afdolu ya. niku Pak Guru. Abdul, ya pintar masuk kesunahan. Coba kita uraikan. Syarat sahnya menjadi imam. Oh iya, ada Islam. Tadi Eli ya yang jawab ya. Iya, Pak. Islam. Kemudian ada berakal sehat, tidak gila. Kemudian tambis. Kemudian makmum laki-laki ya menjadi makmum laki-laki maupun perempuan. Boleh atau yang memiliki alat kelamin ganda atau waria. Syarat sahnya imam yang lain, imam bukan termasuk orang yang harus mengulangi sholatnya. Kemudian sholat imam harus sah, harus terpenuhi semua ketentuan syarat dan rukun seperti menutup aurat. Imam tidak sedang makmum kepada orang lain. Artinya makmum harus jeli melihat posisi orang yang akan dijadikan imam untuk kita, sedang makmum kepada orang lain atau tidak. Gitu. Imam tidak cacat bacaan Fatihahnya yang sekira bisa merubah makna. Ini maksudnya bagaimana? Ada yang paham? Sekira merubah makna bacaan Fatihah. Mas Nggih, Pak Afif, Guru. contohnya apa yang bisa Maksud- merubah Makharijul hurufnya Pak Guru. makharijul hurufnya? Contohnya iyyaka na'budu malah dibaca tanpa tasdid iyyaka, maka akan merubah makna. Ini yang tidak boleh. Imamnya batal itu, berarti makmumnya juga batal. Pintar. Imam bukan orang bisu, imam bukan orang umi atau tidak fasih sampai merusak bacaan Fatihah. Yang contoh tidak merusak bacaan Fatihah, siapa yang memberi contoh? Ayo. Yang tidak sampai merusak bacaan Fatihah. Ada enggak contohnya? Siapa yang memberikan contoh? Siapa? Ayo. Mas Budi. Contohnya apa? Yang tidak sampai merusak bacaan Fatihah. Apa? Mas Afif? Maksudnya yang tidak merubah maknanya, Pak Guru. Oh, yang tidak merubah makna. Contohnya nasta'inu ya. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, jangan dibaca alhamdulillahirabbil ngalamin. Baik. Nah, kalau dibaca ngalamin tidak berisiko merubah makna nggih? Jelas. Iya. Wong-wong Banyumas itu biasanya probil ngalamin. Itu harus diperbaiki itu Pak Guru. Iya, betul, pinter. Mas Afif pinter. Imam bukan pelaku bid'ah yang menyebabkan kufur dalam bid'ahnya. Kemudian imam berniat menjadi imam pada saat sholat tertentu yang wajib dilaksanakan. Memang secara berjamaah imam harus berniat menjadi imam. Kemudian kesunahan-kesunahannya seorang imam. Tadi diantaranya telah disebutkan oleh Mas Afif tadi itu penduduk asal. Nah, ini kesunahan-kesunahannya. Pemimpin di tempat wilayahnya. Nah, paling banyak hafalan Qurannya di antara yang lainnya. Kemudian penduduk setempat. Ini yang tadi dijawab oleh Mas Afif ya. Iya Pak. Iya, Pak Guru. Nah, terus hati-hati dalam menjalankan agama. Waro ini bagian kesunahan. Usianya paling sepuh, paling tua. Kemudian ada paling zuhud, paling mulia nasab dan akhlaknya. Hijrahnya paling dahulu. Kemudian paling lebih dulu menikah. Ini yang paling terakhir ini. Kan yang paling terakhir. Kemudian nanti ini ada video pembelajaran untuk pengayaan. Oke, untuk pengayaan nanti Pak Guru share melalui grup WhatsApp, bisa diperhatikan oleh kalian, ya. Untuk yang untuk pengayaan. Oke, Pak Guru. Materi ini. Oke. Kemudian syaratnya makmum. Terakhir ini, syaratnya makmum berniat mengikuti imam. Tidak hilang akal, mumayyiz. Terus satu lokasi dengan imam. Satu tempat berarti antara imam dan makmum. Kemudian tidak bermakmum kepada imam yang batal sholatnya, mengetahui mengikuti gerakan imam serta tidak mendahului imam. Posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Untuk syarat sahnya makmum ada yang ditanyakan? Boten Pak Guru. Ya, sudah paham berarti nggih.
Ya, Pak Guru. Lanjut Pak Guru. Siap. Paham. Ya, pintar. Kalau jamaah imam bersama dengan imam melihat CCTV atau TV, bagaimana? Sah apa tidak sholatnya jamaahnya? Boten Pak Guru. Tidak sah Iya, tidak sah. Alasannya apa? karena tidak satu tempat. Karena tidak satu tempat. Nah, terus tidak mengetahui gerak-gerik imam atau mengetahui gerak-gerik sesama makmum yang lainnya. Nah, coba tadi Pak Guru kan memberikan tugas kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait ayat dan hadis awal tadi. Untuk kelompok yang pertama nanti mempresentasikan pengertian sholat jamaah dan munfarid, kemudian hukum sholat berjamaah. Kelompok satu dipresentasikan dulu, siapa yang mewakili dari kelompok satu hasil diskusinya, ayo dibacakan. Rofik ya? Oke Pak Guru. Dibacakan hasil diskusinya Mas Rofik. Oke Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi mewakili wabarakatuh. dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami tadi tentang sholat berjamaah, nggih Pak Guru. Oke. Nah, sholat berjamaah yang pertama adalah sholat yang dilaksanakan adanya imam dan makmum. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Fadilah keutamaannya adalah lebih baik dibandingkan sholat sendiri, bandingannya yaitu 1/27 derajat. Cukup Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagus jawabannya dari kelompok 1. Sekarang kelompok yang kedua, ya. Siapa yang mau mewakili dari kelompok 2? Mas Afif. Yang lain Pengertian. Oh, yang lain dulu. Mas Budi ya? Ayo Mas Budi mewakili kelompok 2. Dibacakan hasil diskusinya. Sambil Pak Guru melakukan observasi, melakukan pengamatan, nanti sekaligus penilaian. Oke. Ada Mas Budi? Ada yang lain yang mau mewakili? Jangan malu-malu. Ayo. Ada? Boten enten Pak Ini Guru. mboten nonton nggih. Ini kesimpulannya nggih, kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yaitu tadi pengertian sholat berjamaah, kemudian dasar dalilnya ada jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Kemudian keutamaan sholat berjamaah, kelebihannya dibanding dengan sholat sendirian itu 27 derajat. Kemudian keutamaan yang lain, setiap langkah menuju masjid berjamaah akan dihitung 1 kebaikan dan diangkat 1 derajat. Kelebihan sholat berjamaah yang lainnya akan menjadi penerang bagi pelakunya di akhirat. Alhamdulillah, setelah selesai ini ada soal, nanti Pak Guru share di grup WhatsApp nggih, dikerjakan oleh kalian dengan video yang akan saya bagikan, nanti dilihat. Kemudian pertemuan yang akan datang ya, nanti akan membahas masih di sholat berjamaah, namun ketentuan imam, posisi imam dan posisi makmum. Kemudian ada makmum masbuk, ada makmum muafik, itu yang akan dibahas ya. Dibaca materinya, kemudian setelah membaca materi, besok kita lakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana pertemuan pada hari ini. Pak Guru akan menanyakan ya, itu hasil pembelajaran pada hari ini. Tentunya kita harus selalu menjaga tetap semangat belajar untuk kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Perlu dicatat dan diingat anak-anak,
ilmu bukanlah banyak riwayat, tapi ilmu itu memang cahaya dari Allah yang ditempatkan di dalam hati. Maka rumusnya kita harus senang kepada ilmu dan senang kepada pengajar ilmu atau guru. Jangan sampai tidak senang. Ora seneng, ora cinta, yo ilmunya angel gitu. Yang sebenarnya. Kemudian ada kata mutiara yang lain yaitu dari Imam Ghazali. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Alhamdulillah tadi kita sudah mengetahui awal pengertiannya sholat jamaah, kemudian hukumnya, dasar dalilnya, keutamaannya. Maka jangan sampai tersia-sia sholatnya kita tidak sholat berjamaah. Semangat sholat jamaah ya. Semangat. Ya Pak Guru. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ketentuan posisi imam dan makmum, ketentuan makmum muafik dan makmum masbuk. Kalian buka materi di buku paket fikih halaman 97 99. Kemudian PR yang tadi Pak Guru berikan nanti untuk pertemuan minggu yang akan datang atau pekan yang akan datang bisa dipresentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Barangkali itu ada yang mau ditanyakan belum Pak Guru akhiri? Gak ada, Pak. Oke. Cukup ya? Oke, Pak Guru. Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis ilmu ini ya, dengan bacaan hamdalah sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah dari saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.